Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi, berkesempatan beribadah di Masjid Syekh Zayed Al Nahyan. Berada di Banjarsari, Kota Solo, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini sangat kagum dengan arsitektur masjid yang dinilainya memiliki kedekatan dengan karakter masyarakat setempat. Masjid yang sangat indah, masjid yang menggambarkan kemuliaan Islam dan juga menggambarkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam, membawa keteduhan untuk siapapun yang masuk ke dalamnya. Masjid Adiah Pangeran Arab ini dibangun dengan dana sekitar 300 miliar rupiah. Selain untuk sholat, masjid bernuansa putih dan emas ini bisa dimanfaatkan untuk pengajian dan wisata religi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam iNews Pagi bersama saya Yasmin Atania dan rekan saya Bremana Tenaya. Pemirsa, informasi berikutnya, setelah bertemu Luki Hakim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjanji akan memberikan solusi terkait permasalahan di Indramayu yang menyebabkan Luki ajukan pengunduran diri. Sementara Bupati Indramayu Dina Agustina membantah adanya konflik dengan Luki. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim yang telah mengajukan pengunduran diri. Pertemuan membahas sejumlah permasalahan yang terjadi di Indramayu yang mengakibatkan Luki Hakim mundur dari jabatannya. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini berjanji akan memberikan solusi. Saya baru bertemu dengan Kang Luki Hakim membahas permasalahan yang terjadi di sana. Setelah mendengarkan, menyimak dengan saksama, insya Allah sebagai gubernur pembina daerah saya akan mencarikan solusi-solusinya yang mudah-mudahan solusi ini menjadi sebuah ending yang baik. Gimana-gimananya nanti pasti diupdate lagi, dikabarin lagi. Terima kasih. Terkait pengunduran diri, Luki Hakim sempat mengunggah video melalui akun Instagramnya. Luki mengaku tidak malu jika dianggap cengeng dan mengundurkan diri. Bagi saya nggak apa-apa, justru seharusnya pejabat itu menangis malu kalau misalnya pejabat itu nggak bekerja dengan benar. Kalau kita dibayar oleh uang rakyat itu amanah dunia akhirat. Rakyat itu cari uang itu susah loh. Bekerja dari pagi sampai malam, ngalamin panas segala macam, itu membayar pajak berharap pejabatnya bekerja dengan benar. Dan kalau misalnya memang ternyata tidak bisa bekerja dengan benar sesuai dengan sumpah jabatan, ya terbaik adalah mundur. Sementara itu Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan menghargai dan menghormati keputusan Luki Hakim mundur karena itu merupakan hak pribadinya. Nina pun membantah ada konflik pribadi dengan Luki Hakim. Mungkin haknya beliau saat ini, Mas Luki ingin mengundurkan diri, ya kita hormatin, kita hargain apa keinginan dari Mas Luki Hakim. Surat pernyataan pengunduran diri Luki Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu bernomor 132/335 Tapem tertanggal 8 Februari 2023. Surat yang ditujukan kepada DPRD Indramayu dengan tembusan kepada Mendagri dan Bupati Indramayu itu telah diserahkan sendiri oleh Luki Hakim ke DPRD Indramayu. Namun saat ini belum diproses DPRD Indramayu karena masih masa reses hingga 20 Februari 2023. Pemirsa, pengurus baru PSSI sowan ke istana bertemu Presiden Jokowi. Pemerintah mendukung transformasi PSSI untuk membangun sepak bola secara menyeluruh, termasuk memberantas mafia bola. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta Wakil Ketua Umum dan Komite Eksekutif menemui Presiden Joko Widodo Senin siang. Presiden mendukung transformasi sepak bola di tangan pengurus baru PSSI dan meminta agar dibuat blueprint atau cetak biru untuk pengembangan sepak bola tanah air yang merupakan olahraga favorit masyarakat Indonesia. Adapun dari pemerintah sendiri melihat pemerintah siap membackup PSSI dalam membangun training camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita. Infrastruktur lainnya seperti lapangan-lapangan pertandingan yang memang akan dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya 3 bulan sebelum musim kompetisi.
Sebelumnya, Erick Thohir beserta Zainuddin Amali juga telah menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk meminta dukungan memberantas mafia bola. Kapolri menyatakan memperkuat Satgas Anti Mafia Bola untuk mendukung kebijakan PSSI memberantas mafia yang menggerogoti sepak bola Indonesia. Selain itu, Polri juga mendukung pembenahan sepak bola Indonesia agar sesuai standar FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali akan mengaku fokus mengurus sepak bola sebagai Waketum PSSI. Pernyataan tersebut disampaikan sesaat setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Adapun pernyataan tersebut seolah menjadi kode. Apakah pertanda Zainuddin Amali akan mundur dari jabatannya sebagai Menpora? Menpora Zainuddin Amali telah menghadap ke Presiden Joko Widodo terkait dirinya yang terpilih jadi Wakil Ketua Umum PSSI. Sebelumnya Zainuddin Amali telah resmi terpilih sebagai Wakil Ketua Umum 1 PSSI periode 2023-2027. Zainuddin Amali jadi Wakil Ketua PSSI 1 menggantikan Yunus Nusi yang menyatakan mundur di Kongres Luar Biasa PSSI. Sesaat setelah pertemuannya dengan Presiden Jokowi, Zainuddin Amali menjawab rumor soal wacana mundur dari jabatannya sebagai Menpora. Zainuddin memang tidak secara tegas menyatakan mundur dari jabatan Menpora, namun ia mengaku sudah mengantongi izin untuk fokus mengurus sepak bola sebagai Waketum PSSI yang kini dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir. Ya, terima kasih Pak. Tadi saya secara pribadi sudah melapor kepada Pak Presiden dan tentu juga beliau sudah mengetahui tentang saya terpilih sebagai salah satu wakil ketua PSSI dan beliau menyerahkan kepada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih dan saya sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola menjadi pengurus PSSI. Dan itu dipahami oleh beliau dan beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Pertanyaan ini pun seolah menjadi tanda tanya sekaligus kode. Akankah Zainuddin Amali yang terpilih sebagai Menpora dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 mundur dari jabatannya sebagai Menpora? Pemirsa, tim U20 Indonesia akan menghadapi Guatemala pada laga terakhirnya di mini turnamen. Jelang laga ini, Garuda Muda fokus membenahi kekurangan tim meskipun waktunya sedikit. Tim U20 Indonesia berlatih di lapangan Aglora Bung Karno, Jakarta jelang melawan Guatemala pada laga terakhirnya di mini turnamen. Skuad Garuda Nusantara mewaspadai Guatemala apalagi mereka meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya yaitu saat melawan Kepulauan Fiji dan Selandia Baru. Sedangkan timnas U20 baru sekali menang melawan Kepulauan Fiji dan kalah melawan Selandia Baru. Kekalahan dari Selandia Baru memperlihatkan masih ada kekurangan di timnas U20. 일단 가테말라 전에서는 준비할 수 있는 시간이 사실 없고 지금 기존에 하던 우리가 미스테이크만 줄이고 골 결정력만 우리가 살리면 훨씬 더 좋은 경기 할 수 있다. 이런 것을 많이 중점적으로 지금 선수들한테 얘기하고 있다. 보시면 됩니다. Selain itu pelatih tim U20 Indonesia Shin Tae-yong menyatakan tidak bisa menghadapi Guatemala dengan kekuatan penuh. Coach Shin tidak menyebut siapa saja yang absen pada laga nanti. Namun dengan berkurangnya jumlah pemain, diyakini Coach Shin akan berpengaruh dengan kekuatan tim. Apalagi Guatemala terbilang tim yang cukup kuat dengan bukti 2 kemenangan yang sudah mereka raih. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap berharap skuadnya bisa meraih kemenangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana menghapus kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dan akan diganti jadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Dengan penghapusan tersebut diharapkan dapat mengurangi penularan ataupun infeksi antar pasien. Wacana penghapusan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan di rumah sakit dilakukan secara bertahap. Rencananya dengan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS, 1 kamar rawat inap maksimal hanya berisi 4 pasien. Hal ini dilakukan untuk menghindari infeksi atau penularan penyakit.
Jubir Perindo bidang politik makro Yusuf Lakaseng setuju dengan rencana pemerintah ini. Kebijakan diharapkan bisa meningkatkan kualitas rumah sakit serta taraf hidup masyarakat Indonesia dari segi kesehatan. Efektif untuk masyarakat yang ekonomi kelas bawah, dia mengalami peningkatan pelayanan kesehatan. Sementara untuk yang kelas atas, memang standarnya sudah tinggi karena ruangannya ber-AC, ya, ada toilet di dalam, ya, pelayanan kesehatannya bagus, dan rumah sakit dituntut untuk memenuhi 12 kriteria yang ditentukan oleh pemerintah tadi sebelum menerapkan penerapan rumah sakit tanpa kelas ini. Jadi ini maksud saya sangat baik, ya. Ini adalah satu rumusan untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan kita menuju modernisasi dan pelayanan yang prima. Kementerian Kesehatan tengah menyurvei terlebih dulu kesiapan rumah sakit yang akan menerapkan kelas rawat inap standar atau KRIS sebelum kebijakan tersebut nantinya diterapkan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Muhammad Indra Purnama, iNews melaporkan. Gempa berkekuatan 6,4 magnitudo kembali mengguncang Provinsi Hatay, Turki. Ayus Pagi akan segera kembali.